wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata uiddat lil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, hadis yang kita kaji saat ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah tentang Nisa'un Khair atau tentang istri ideal. Kita bacakan hadisnya. Kata An-Nasa'i, akhbarona Qutaibah. Qala haddatsana Lais an Ibni Ajlan an Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah. Qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayun nisa khair. Qala allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Di sini diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada jilid 3 halaman 271. An-Nasa'i itu termasuk kutubus sittah ya. Akhbarona telah menyampaikan hadis kepada kami, kata beliau, Qutaibah, yang mengatakan hadatsana Lais. Lais menyampaikan hadis kepada kami. An Ibni Ajlan, diterima hadis ini dari Ibnu Ajlan. An Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id al-Maqburi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala yang mengatakan, kila dikatakan li Rasulillah kepada Rasulullah SAW, ayyun nisa khair. Wanita seperti apa yang baik? Qala Rasul bersabda, allati tasurruhu idza nadara, yaitu yang menarik suaminya, idza nadara, atau yang mempesonakan suaminya, idza nadara, apabila suaminya melihat. Wa tuti'uhu, dan taat setia kepada suami, idza amara, apabila suaminya memerintah. Wala tukhalifuhu, dan tidak menyalahi suaminya, fi nafsiha, baik di dalam urusan dirinya sendiri, wa maliha, maupun urusan harta dia, bima yakrahu, pada hal-hal yang tidak disenangi suami. Itu terjemahnya. Sekarang kita lihat mata rantai atau sanad hadis. Akhbarona Qutaibah, kata An-Nasa'i, telah menyampaikan hadis kepada kami Qutaibah. Nah, Qutaibah itu bin Sa'id, bin Jamil, bin Suraib, bin Abdullah, bin Turaib, bin Abdullah. Dikenal dengan nama Abu Roja. Nah, keturunan Al-Baghlani As-Saqafi. Dia termasuk kibar tabi'ul atba. Kibar itu besar atau suni atau senior. Tapi itu tabi'ul atba itu murid atba. Kan kita kenal bahwa tobakoh rawi hadis itu paling dekat dengan Rasul adalah sahabat. Setelah sahabat sampaikan kepada tabi'in. Tabi'in kepada atba tabi'in. Ini tabi'ul atba. Jadi murid atba tabi'in. Karena dia sampai dewasa atau besar, maka disebut kibar atau senior. Dan wafat di Al-Khimsi tahun 240 Hijriah. Jadi bertemu dengan An-Nasa'i. Haddatsana Lais. Lais menyampaikan hadis kepada kami. Ini Lais bin Sa'id bin Abdurrahman. Dikenal dengan nama Abu Al-Haris atau Abul Haris Al-Fahmi.
Beliau adalah kibar atba. Jadi di atas Qutaibah atau gurunya Qutaibah. Di seniornya atba tabi'in. Wafat di Marwah tahun 175 Hijriah. An Ibni Ajlan, dari atba tabi'in, yang kibar atba tabi'in bernama Lais, menerima hadis dari Ibnu Ajlan. Beliau nama aslinya Muhammad bin Ajlan. Dan dikenal dengan Abu Abdillah atau Al-Qurashi. Termasuk sugra minat tabi'in. Jadi tabi'in junior. Wafat di Madinah tahun 148 Hijriah. An Sa'id Al-Makburi. Dia menerima hadis dari Sa'id Al-Makburi. Sa'id Al-Makburi adalah bin Abi Sa'id bin Kisan, yang dikenal dengan Abu Sa'id Al-Makburi, termasuk Al-Wusta, pertengahan minat tabi'in. Dan wafat di Madinah tahun 123 Hijriah, yang tabi'in ini menerima hadis dari Abu Hurairah. Nah, kalau Abu Hurairah itu sering saya uraikan. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sohar. Lahir 21 sebelum Hijriah dan wafat tahun 57 Hijriah. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian menjadi sekretaris pribadi Rasul. Makanya walaupun Abu Hurairah itu masuk Islamnya tahun ke-7 Hijriah, sekitar kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun Rasul sebelum wafat, jadi bisa meriwayatkan hadis banyak karena beliau sekretaris pribadi Rasul. Dan beliau juga yang mendapat izin untuk menulis hadis di masa Rasul. Dan juga termasuk Ahlus Sufah yang tinggalnya di Papilun, Masjid Nabawi. Sampai meriwayatkan hadisnya itu cukup banyak. 5.364 hadis. Makanya Abu Hurairah itu sangat dikenal di kalangan ahli hadis di setiap tabaqat. Baik sahabat, tabi'in, atba tabi'in maupun tabi'ul atba. Dan termasuk juga para muhadis yang seterusnya. Ada memang orientalis barat itu yang menjelekan dan melemahkan beliau. Tapi pembelanya cukup banyak. Sehingga yang menjelekan Abu Hurairah itu terbantahkan secara ilmiah. Maksudnya Abu Hurairah itu benar-benar dapat dipercaya ya oleh para ahli hadis. Jadi bisa dipercaya kesalehannya dan kejujurannya. Tidak bisa diragukan lagi. Nah, kata Abu Hurairah, kila, dikatakan li Rasulillah kepada Rasul. Jadi Abu Hurairah di sini mengisahkan pengalamannya bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini dikatakan kila. Kila itu kan berasal dari kata kola. Kola itu berkata. Kalau kila dikatakan. Dikenal kalau ahli nahwu sorof itu fi'il mabni majhul. Fi'il majhulkan kila. Makanya tidak disebut siapa yang mengatakan di sini. Kalau tidak disebut, itu bisa banyak orangnya, bisa juga satu orang. Boleh jadi ditanyakan kepada Rasul itu bukan hanya satu kali, bisa beberapa kali. Dan boleh jadi Rasul itu dengan redaksi yang sama, bisa juga berbeda. Dan di sini juga ada perbedaan. Ada di dalam riwayat Ahmad, nanti saya bahas.
ada yang bukan maliha tapi malihi. Itu bisa, boleh jadi Rasul ditanyanya beberapa kali, berulang kali. Bisa juga Rasul bersabda dengan redaksi yang berbeda pada satu saat dan beda lagi dengan saat yang lain. Maka kila itu diartikan dikatakan atau ditanyakan pada Rasul. Siapa yang bertanya kepada Rasul itu? Nah, boleh. Jadi sahabat yang lain. Boleh jadi Abu Hurairah sendiri yang berbicara. Kila itu kan bisa saja ditanyakan kepada Rasul oleh dia sendiri. Atau bisa saja sahabat yang lain bertanya kepada Rasul. Yang jelas di sini dikatakan ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanyakannya? Ayun nisa khair. Perkataan ayu itu merupakan kata tanya atau istifham tentang seperti apa atau bagaimana bentuk. Bahkan sering diartikan apa. Jadi ayu itu siapa, apa yang bagaimana, atau apa, ini dikatakan istifham. Ayun nisa. Pertanyaan dalam kalimat ini mengisyaratkan minta penjelasan tentang sifat atau bentuk yang ditanyakan. Sedangkan an-nisa itu sering dipahami sebagai jama dari niswah, wanita. Tapi kan kadang-kadang tidak diartikan jama an-nisa itu. Di wanita, ya seperti dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, wanita itu kan bisa jama, bisa sedikit, atau bisa 2, bisa 3. Ayun nisa, jadi diartikan wanita seperti apa, atau wanita yang bagaimana. Yang ditanyakan di sini adalah sifat wanita yang khair. Yang menurut bahasa, khair itu sering diartikan terpilih yang baik. Sedangkan Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, Al-Khair itu yang di dalam tafsir surat Ali Imran 104, ya. Dikoreksi, bukan 14, 104. Dalam tafsir surat Ali Imran 104, bahwa khair itu ma fihi solahun diniyun au dunyawiyun. Itu yang mendatangkan kemaslahatan dini, urusan duniawi, urusan agama, au dunyawiyun, atau urusan akhirat. Ini beliau Al-Alusi menafsirkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Di situ kan yad'una ilal khair. Nah, al khair itu diartikan oleh Al-Alusi ma fihi salahun diniyun audun yawiyun. Dan ini ternyata diartikan juga oleh para ulama lain, hampir mempunyai kesamaan. Walaupun ada yang mengartikan juga al-khair itu al-Islam. Itu yad'una ilal khair. Tapi kalau di sini, di dalam hadis ini, ayun nisa khair, tentu saja maknanya yang ditanyakan itu wanita seperti apa yang baik. Baik ditinjau dari sudut keduniaan, solahun dunyawiyun, maupun solahun diniyun, ditinjau dari sudut agama.
Jadi jika pengertian ini diambil, maka yang ditanyakan adalah wanita seperti apa atau yang bagaimana istri yang baik itu. Ditinjau dari sudut keagamaan maupun keduniaan. Jadi secara tersirat pertanyaan ini berkaitan dengan wanita yang pantas dijadikan istri. Boleh jadi dipahami bahwa konteks hadis ini berkaitan dengan sifat istri ideal. Karena kan khair itu berasal dari kata terpilih, terbaik, atau yang sangat mempesona. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, qala, Rasul bersabda, allati tasurruhu, yang menyenangkan suami. Idza nadara, apabila suami melihat. Inilah jawaban Rasul SAW terhadap pertanyaan tentang wanita terbaik atau wanita ideal atau istri ideal. Karena pertanyaan berkaitan dengan istri ideal, maka jawabannya allati tasurruhu. Jadi yang menarik atau menyenangkan suami. Idza nadara, apabila suaminya melihat. Sehingga ketika suaminya melihat terpesona, tertarik. Makanya diterjemahkan oleh orang Sunda, tasuruhu idza nadara, musnenga gelis. Jadi mempercantik, ya, mempercantik diri, mempesonakan suami. Dan di sini katakan allati. Perkataan allati itu berkaitan dengan nisa. Jadi menjelaskan sifat wanita yang ditanyakan. Wanita yang ideal berdasar hadis ini adalah allati tasurruhu. Sarro yasurru dengan sin tanpa titik, ya. Kalau sinnya bertitik jadi tasurruhu, menyakitkan atau pika sebeled. Tapi kalau ini mah dengan sin tanpa titik, yang menyenangkan, menarik, memikat atau mempesona suami. Idza nadara, apabila suaminya melihat, ketika memandang. Nadoro itu biasanya melihat dengan sebenarnya, melihat dengan tatapan yang tajam, dengan tatapan yang baik ketika memandangnya. Dengan demikian, istri yang baik adalah yang senantiasa mempercantik dirinya, sehingga suaminya tetap terpesona. Dengan pesona ini, sang suami akan selalu mawaddah, atau cinta yang muncul dari birahinya, sehingga tidak tertarik oleh wanita lain. As-Sindi berpendapat yang dimaksud dengan tasurruhu idza nadara ialah seorang istri yang menyenangkan suaminya karena kecantikan lahiriah, yaitu berupa penampilan, dan kecantikan batiniah, itu berupa akhlak, alias cantik khuluqiyah dan cantik khalqiyah. Nanti akan saya bahas apa itu cantik khalqiyah dan cantik khuluqiyah. Karena selalu taat pada Allah dan takwa. Kecantikan akhlak dan takwa mesti terpancar ke penampilan agar terlihat menarik apabila dilihat oleh suami. Wa tuti'uhu idza amara. Tuti'uhu, taat. Jika yang pertama melambangkan kecantikan lahir batin, maka yang kedua kesetiaan pada suami. Karena di situ tuti'uhu, taat. Apa arti istri cantik menarik bisa tidak bila tidak setia? Kan banyak para artis yang cantik-cantik tapi rumah tangganya nggak tenang, nggak awet, ya.
Banyak yang bercerai kan? Ya, saya juga tidak tahu karena apa. Tapi kan kok kenapa para artis atau wanita cantik itu banyak yang bercerai? Berarti kecantikan lahir tidak menjamin kekalnya pernikahan. Makanya di sini katakan tuti'uhu, menaati atau setia. Ida amaro ketika suami memerintah. Ini mengisyaratkan bahwa suami sebagai pemimpin sehingga berhak memerintah. Kalau tidak mau diperintah suami, jangan mau nikah. Itu mah istri yang baik mah harus taat karena diperintah. Belum lagi di hadis sebelumnya kita bahas awanun kan, bagaikan tawanan. Taat pada suami di sini bukan hanya karena takut, tapi juga karena kesadaran. Bukan karena ditakut-takuti, tapi karena kesadaran itu sebagai tanggung jawab. Jadi jika Rasul menggambarkan seperti ini, berarti seorang istri menaati suami itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menaati Rasul karena oleh Rasul dikatakan demikian. Itu ada bukan hanya menimbulkan ketentraman, ketenangan bagi kehidupan keluarga, tapi juga mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Makanya di sini ayunisa khair. Kemudian wala tukhalifuhu, dan tidak menyalahi huknya kepada suami ya. Tidak menyalahi suami fi nafsiha, baik dalam urusan dirinya sendiri wa maliha maupun urusan harta. Bima yakrahu, kepada atau melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh suami. Di perkataan tukhalifuhu itu berasal dari kholafa, yang berarti kan menyangkal atau melakukan dan bersikap menyalahi. Jadi la tukhalifuhu berarti tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suami. Bisa juga dipahami tidak melakukan apapun yang tidak disetujui oleh suami. Dan di sini dikatakan finapsiha, dalam diri, jiwa atau pribadi, kepribadian. Jadi jiwa, pribadi, kepribadian tidak menyalahi. Walaupun mungkin berkaitan dengan ibadah, sepanjang ibadahnya itu yang bukan wajib. Kalau ibadah wajib mah disetujui atau tidak oleh suami harus dilakukan ya. Kalau ibadah wajib mah. Kalau yang ibadah sunat kan ya termasuk saum kan, terus minta izin kepada suami apabila suaminya ada di rumah. Nah itu salah satu tanda ketaatan, kesetiaan di kepribadian kinapsihan. Termasuk di dalamnya ucap, sikap, dan tindakannya. Tidak menyalahi yang diinginkan suami. Apa sebab? Karena dia sebagai orang yang tertawan, sehingga sikap diri wanita itu harus sesuai dengan keinginan suami. Tidak layak bagi istri melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan suaminya. Ternyata bukan urusan kepribadian, tapi juga berkaitan dengan harta. Makanya di sini dikatakan wa maliha, urusan dengan harta. Dalam urusan harta, haknya di sini kan milik istri. Jadi walaupun hartanya itu milik dia sendiri, tapi itu disesuaikan dengan apa yang diinginkan suami. Sesuai dengan sesuatu yang disenangkan, diridhoi. Tidak dibenarkan menggunakan harta dalam hal-hal yang bertentangan dengan suami.
Memang seperti tadi saya katakan, ada riwayat Ahmad dari Abu Hurairah masih, bunyinya itu, Su'ila Rasulullah SAW ayun nisa khair, ditanya tentang seperti apa istri ideal, maka Rasul menjawab itu alladzi tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Jadi bedanya kalau an-Nasa'i kan fi nafsiha wa maliha. Kalau wa maliha mah harta istri, tapi kalau wa malihi harta suami. Dan memang yang penting mah tidak menyalahi, ya. Karena perbedaan yang sangat nampak adalah perkataan malihi. Kalau perkataan malihi itu harta suami. Berbeda dengan riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah itu menggunakan wa maliha dalam arti harta istri. Perbedaan redaksi ini bisa jadi dalam kutipan yang berbeda, bisa juga karena redaksi dari Rasul. Bisa saja berbeda dari Rasul juga, nggak masalah kan. Jika dari Rasul, maka bisa dipahami bahwa seorang istri itu tidak dibenarkan menggunakan harta, baik milik suami maupun milik diri sendiri, kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tegasnya tidak dibenarkan perselingkuhan dalam penggunaan harta, baik milik suami maupun miliknya sendiri. Dan nanti kita bahas tentang bagaimana komentar para penyarah hadis dalam bidang ini. Ya, antara lain di sini menurut Al-Ajluni yang wafat 1162 Hijriah, hadis Ayun Nisa Khair itu merupakan tafsir dari istri soleh yang diriwayatkan oleh Muslim, umpamanya ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Wanita itu penuh kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang soleh. Jadi apa itu istri soleh? Maka ditafsirkan oleh hadis ini. Komentar yang lain saya akan sampaikan pada edisi berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi